dalam situasi pandemi COVID-19 ini menunjukkan kalau 22% anak Indonesia masih melihat tayangan tidak sopan. 22% anak Indonesia ya. Jadi tayangan tidak sopan ini, smart listener, meliputi tayangan ataupun konten yang bermuatan pornografi dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pornografi pada anak, nah ini memiliki dampak lebih berbahaya dari nafsa karena dapat merusak 5 bagian otak manusia. Nah ini salah satunya tadi Ibu Kamelia ada menyebutkan ya, prefrontal cortex atau PVC sebagai bagian penting mengontrol fungsi moral untuk membedakan hal baik dan buruk, merencanakan kehidupan ke depan dan mengambil keputusan. Nah ini luar biasa sekali ya dampaknya ya. Membedakan hal baik dan buruk aja jadinya nggak bisa gitu ya. Kemudian untuk menentukan rencana kehidupan mereka ke depan juga susah. Kemudian juga untuk mengambil keputusan. Nah ini kalau sudah seperti ini, gimana nih generasi masa depan anak-anak Indonesia? Nah gimana juga menurut Gen Z, nanti kita tanya-tanya dan kita coba tanya dulu ke, bisa dibilang ahlinya lah ya. Iya. Orang yang duluan lahir lah. Orang yang duluan lahir lebih tepatnya ya Ibu ya. Nah silakan Ibu Kamelia menanggapi ini. Iya, jadi andaikan sudah terjadi kecanduan ya, jadi memang kalau dibilang itu ternyata lebih parah daripada kecanduan narkoba. Benar. Tapi bukan berarti, oh ya kalau gitu narkoba lebih baik. Enggak juga ya. Cuman ada sisi yang terkhusus-khususnya gitu ya. Apa ya, tingkat keparahan itu lima apa yang dirusak kalau narkoba itu 3 ya. Seperti itu ya. Tapi bukan berarti, oh ini narkoba berarti lebih baik. Enggak, ini Sama buruknya gitu ya. gitu. Jadi enggak ada yang lebih baik antara narkoba dengan pornografi gitu. Kalau pornografi nama lainnya kalau istilahnya narkolema ya, narkoba lewat mata. Oh gitu. Karena tetap punya efek candu, nagih gitu. Jadi kalau katanya nagih itu apapun cara pasti kan akan dilakukan oleh si pelaku. Benar. Gitu. Semakin ditutupin, semakin larang, dia akan semakin cari celahnya gitu. Nah jadi andai kan ini sudah terjadi di anak, pasti lagi-lagi ini ada sosok orang tua, orang dewasa yang memang cukup bisa merangkul ya, mengajak anak. Jadi kadang mungkin buat orang tua yang mungkin susah-susah gampang ya, lagi-lagi kalau teori itu mungkin jauh lebih mudah ketika untuk prakteknya melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya juga punya anak, tentu ini menjadi tantangan, menjadi PR besar untuk di setiap orang tua gitu. Nah, andaikan itu sudah terjadi di anak kita atau di lingkungan kita, jangan langsung dimarahi, jangan langsung di-just ini bahwa ini kamu bandel, dasar kamu segala macam. Enggak, tapi anak itu harus dirangkul, coba diajak dialog, diskusi. Sebenarnya apa yang membuat dia jadi terus nggak bisa meninggalkan pornografi ini gitu. Nah kemudian kita jelaskan buruknya itu sampai seperti apa, dampaknya seperti apa. Jadi jangan pernah berhenti. Nah kalau dilihat lagi ini sebenarnya menjadi preventif juga di awal atau juga bisa di penanganan. Ini sebaiknya memang di awal kita harus begitu cukup komunikasi yang baik dengan anak, terbuka, anggap anak itu sebagai sahabat kita, teman kita. Jadi yang dibicarakan itu terkait hal-hal yang sensitif juga itu sangat dimungkinkan gitu. Jadi ini juga sangat besar kaitannya dengan pendidikan kesehatan reproduksi, sex education. Jadi ketika anak ketika melihat konten-konten pornografi, mungkin banyak anak yang sebenarnya nggak paham benar kenapa itu tidak boleh gitu. Nah, ketika kalau pendidikan kesehatan reproduksi ini bisa diberikan oleh orang tua sedini mungkin, ini juga bisa punya manfaat yang baik sebagai benteng diri buat si anak. Dia tahu ini buruknya apa. Ketika aku coba lakukan, mamaku bilang, papaku bilang, atau ayah ibuku bilang ini seperti ini, dampaknya apa. Jadi setidaknya itu udah jadi warning buat dirinya sendiri, sehingga dia akan punya memfilter gitu. Ya walaupun ada kesilapan apa segala macam seperti saya bilang tadi, andaikan sudah terjadi, oke, rangkul anak, dialog lagi. Bukan berarti ini anak kalau udah masuk ke jerumus nggak bisa diselamatkan, kita pasti bisa. Dan artinya itu bukan juga 100% kesalahan anak, tapi juga orang tua yang enggak perhatian gitu kan dengan anaknya, nggak pengen tahu anaknya seharian di kamar ngapain, nggak pengen tahu anaknya seharian pegang gadget yang dicek apa aja gitu kan ya. Jadi kalaupun mungkin anaknya sudah terlanjur terlibat dengan yang namanya pornografi, jangan
seperti yang Ibu Kamelia bilang tadi, jangan langsung di-judge gitu ya. Jadi diajak bicara atau kalau bisa mungkin jangan dibiarkan sendirian justru ya, berpikir sendiri dianya ya. Makanya rangkul, ajak komunikasi, pastikan bahwa lingkungan pertemanan, jadi orang tua itu boleh-boleh aja sih kepo gitu ya. Artinya kita harus tahu nih anak kita berteman dengan siapa aja, mereka ngapain aja gitu kan, yang diomongin atau yang dilihat seperti apa. Nah ketika mereka pakai internet juga itu biasanya menggunakan media yang apa nih gitu, pakai di komputer kan. Nah, kalau memang pakai komputer, mungkin ini juga udah masuk ke tipsnya nanti ya. Sarannya sih tidak masuk ke ruang-ruang pribadi misalnya yang ada di kamar. Nah, kalau di kamar itu justru membuat anak itu semakin terlena, yang susah kita untuk mengkontrol. Tapi tempatkanlah di ruang yang memang itu cukup bisa diakses oleh semua anggota keluarga, misalnya di ruang keluarga kan gitu. Oke. Kemudian selain mengawasi si anak, mungkin kalaupun yang namanya orang tua kan tidak terlepas dari adanya banyak larangan gitu ya. Ya. Dan buat kesepakatan ya. Nah itu dia, kesepakatan artinya larangan disertai dengan alasan. Jadi bukan cuma sekedar melarang nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi that's it gitu ya, nggak boleh juga ya, harus ada alasannya. Nggak boleh ini karena ini berbahaya, nah ini nggak bagus buat kamu ke masa depan, begini bla bla bla, sesuai dengan yang ya kalau hari ini tema kita tentang pornografi seperti itu ya Ibu Kamelia. Nah kalau untuk adik-adik kita Naila dan Vina ya ini sering nggak ngebahas tentang konten pornografi dengan teman-temannya? Vina. Oh, ini Vina. Oke. Kalau dari Vina sendiri, Vina kan ikut perkumpulan remaja masjid, terus sering ngumpul juga sama teman-teman di rumah. Terus kayak teman-teman Vina itu kan mungkin mempercayai Vina nih sebagai teman curhat. Jadi mereka tuh sering curhat gitu tentang kayak mereka pernah melihat video porno gitu. Terus ada juga yang teman Vina cerita kayak mereka pernah pacaran, terus pernah berhubungan kayak yang aneh gitu kan. Terus di situ ya Vina sebagai teman sebaya mereka, Vina memberitahu kepada mereka kayak bahwa hal itu tidak baik untuk ditiru. Terus kalau untuk video porno itu Vina bilang kalau sebaik jangan tonton, coba lakukan hal-hal yang positif seperti itu Kak. Oh seperti itu, dan ternyata udah ada juga teman-temannya Vina ya, yang memang sudah terlanjur melakukan hal-hal yang nggak baik gitu ya. Luar biasa. Nah untuk Vina sendiri apa sih yang membuat Vina nggak ikut-ikutan gitu? Apa emang ada dasar dari didikan orang tua, misalnya faktor agama atau mungkin kedekatan dengan orang tua, seperti apa? Kalau dari Vina sih, Vina nggak mau ngeliat kayak gitu, karena Vina sering kayak misalkan masalah handphone Vina ini sering kayak cekin sama orang tua. Jadi kalau untuk Vina kayak nonton kayak gitu, jadi takutnya itu awalnya sih dari orang tua. Terus Vina sering dapat informasi bahwa kalau kita nonton pornografi gitu kan, jadi kayak kesehatan kita jadi nggak ini, terus konsentrasi kita kayak terganggu gitu dalam pembelajaran. Oke, dikarenakan handphonenya sering dicek orang tua, itu satu. Kemudian yang kedua dikarenakan informasi. Nah informasi itu didapat melalui himbauan dari orang tuanya Vina, atau mungkin emang Vina cari-cari aja sendiri di internet gitu? Kalau dari Vina, Vina mendapatkan informasi itu dari PKPA. Oke. Iya, kayak Vina bahwa kayak nonton kayak tentang pendidik sebaya, terus tentang pornografi itu tidak boleh karena terganggu untuk kesehatan kita juga. Terus kayak untuk konsentrasi belajar juga berkurang karena kan kalau kita mau menggunakan internet itu harus menggunakan internet dengan sehat sih. Oh seperti itu, menggunakan internet dengan sehat. Nah kalau untuk Naila sendiri seperti apa? Kalau buat Naila sendiri nih ya, kalau misalnya ditanya pernah atau enggaknya pasti pernah. Bahkan itu sering di kalangan anak muda itu menceritai aib-aibnya sendiri dengan temannya. Justru jadi kebanggaan sekarang ya menceritakan aib ya. Nah itu lagi-lagi dikarenakan media sosial juga, dikarenakan
ya nggak bisa dipungkiri ya, berita-beritanya, selebritinya Langsung juga viral, ya. dengan bangga menceritakan aib-aib mereka, dan itu akhirnya jadi contoh gitu kan ya. Nah kemudian lanjut. Kemudian jadi teman-temannya kan dia cerita dengan temannya, malah temennya ini bukan malah menasihati dia tapi menceritakan aibnya kepada orang lagi. Itu pasti, apalagi anak zaman sekarang suka gibah nih. Kayak mama ya. Kok nggak mama sih? Kalau mama mah beda gibahnya. Kasihan di stigma nih, Mbak. Iya, tapi kan sering gibah juga kan. Itu yang mak-mak di sebelah tuh merasa dizolimi loh. Oke, kemudian Ibu Camelia. Nah, ini anak-anak kita di usia yang masih muda, belia begitu ya, udah terlibat langsung dengan bukan hanya konten pornografi, tapi memang udah terlibat langsung loh melakukan pornografi. Ini gimana ini, Bu Camelia? Banyak faktor sih ya. Kita sebenarnya bukan mau cari ini jadi salahnya siapa gitu. Ya. Tapi tentu ini menjadi tugas bersama, walaupun ini anaknya si A, si B, tapi kalau bicara ini tanggung jawab, harusnya ini menjadi kewajiban negara ya untuk melindungi, memastikan warga negaranya. Jadi dari bilang warga negara itu ada semua manusia, mulai dari usia anak sampai dengan dewasa sampai dengan tua. Nah, bagaimana perlakuan yang bisa menjamin bahwa anak-anak ini kan akan menjadi generasi penerus. Kalau hari ini sudah mereka terjerumus, itu rentang 5-10 tahun lagi kita bisa bayangkan seperti apa. Ini kan akan menjadi pengganti orang-orang yang hari ini sudah dewasa atau hari ini sudah tua. Gimana gitu. Nah, jadi ini memang benar pemerintah harus punya program ya yang kalau selama ini juga mungkin program sudah banyak digencarkan untuk mencegah, mempromosikan gitu ya terkait dengan isu pendidikan kesehatan reproduksi, itu salah satunya. Jadi tentu ini nggak bisa menjadi mandat di satu bidang saja, tapi ini harus menjadi keroyokan bersama di semua lini. Nah, untuk di unit terkecil di masyarakat, tentu keluarga lagi-lagi ini harus kembali kepada orang tua yang memang harus bijak. Karena tadi terkait orang tua boleh membuat aturan gitu di rumah gitu kan. Nah, tapi bukan berarti orang tua buat aturan itu harus dipatuhi oleh si anak. Bagaimana dengan orang tua sendiri gitu. Ketika ini menjadi komitmen bersama, selain memang dari orang tua sendiri yang harus menjadi tauladan, harus jadi contoh. Bagaimana anak akan punya kepribadian yang baik kalau yang dia lihat di sekitarnya, yang dia dengar, yang dia rasakan itu tidak mendukung untuk si anak memang punya pribadi dan punya gaya hidup kita bilang yang bebas dari pornografi. Kalau ternyata orang tuanya sendiri juga sangat ketergantungan dengan gadget gitu. Entah karena bisa alasan karena pekerjaan ini tuh, tapi atau itu harus menjadi contoh yang baik buat si anak. Jadi ketika kita mau membuat ada rules di dalam keluarga dan ini akan menjadi kesepakatan semua anggota keluarga, tentu orang tua juga harus punya mematuhi aturan-aturan itu. Mungkin di sebagian keluarga ada yang benar-benar menerapkan bahwa ketika sampai di rumah, apapun cerita, jam 7 misalnya sampai dengan jam 9 itu no gadget sama sekali. Jadi itu benar-benar dihabiskan itu menjadi quality time bersama keluarga. Di situ makan, di situ mungkin nonton bareng, di situ mereka bisa bercanda, gurau, berdiskusi. Benar-benar di 2 jam itu dimanfaatkan. Ada yang seperti itu. Atau mungkin tidak harus sampai seperti itu. Setidaknya ya orang tua punya cara dan komunikasi yang baik lah untuk anak. Intinya paling penting quality time bersama dengan keluarga. Seperti itu ya Bu Camelia ya. Oke, ini semakin menarik. Kita sudah hampir di penghujung perjumpaan kita ini Bu Camelia dan adik-adik ya. Ada Zulfa dan juga ada Naila. Nanti kita akan lanjut lagi. Ada yang menarik nih Bu Camelia tentang tadi Vina ya mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi seputar bahwa pornografi itu sangat-sangat negatif, dampaknya juga nggak baik buat kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Ini nggak cuma dari orang tua tapi juga dari PKPA. Nah, ini yang menarik. Ada nggak dari PKPA gimana anjurannya kepada orang tua untuk gimana kepada anaknya gitu ya untuk mengajari atau memperingati anak-anaknya supaya tidak terlibat dengan yang namanya konten pornografi seperti itu. Nanti kita lanjut lagi ya, Ibu Camelia ya. Sesaat lagi Smart Listener, jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di Smart FM Radio Talk.